mengingat Tuhan dalam setiap rencana kita, perjalanan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu, dalam semua apa yang kau hendak lakukan, hendak kau jalani, hendak kau rencanakan. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu, apapun itu, sebab dialah yang berhak atas hari esok. Coba ditambah dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dalam firman Tuhan dalam kitab Ulangan tadi, Ulangan 8 ayat 11 dan ayat yang ke-18, supaya jangan kita melupakan Tuhan Allah kita. Bahkan kita saudaraku harus mengingat Allah kita, harus mengingat Dia. Coba dulu Yakobus 4 ya, dimulai. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu terus? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, Nah inilah yang harus kita katakan sebenarnya. Apa? jika Tuhan Jika Tuhan mengkehendakinya, mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. terus Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. adalah salah. Terus Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat tahu baik, berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Tidak harus saudaraku memberikan persembahanmu, tidak harus saudaraku engkau membawa uangmu. Berbuat baik itu dimulai dari hal ini. Jika kau punya rencana, jika kau punya planning, maka kau katakan, Tuhan, jika kau kehendaki, jika kau izin, kami akan lakukan ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Haleluya. Itu berbuat baik dari hal kecil. Tapi seringkali khususnya anak-anak muda, hati-hati, saya ingatkan selalu. Seringkali anak-anak muda datang kepada saya, atau mungkin bukan kepada saya lah, kepada hamba Tuhan yang lain, kepada pendeta yang lain. Datang kepada pendetanya dan mengatakan, Pak, tanggal sekian kami akan menikah. Maka pendetanya kaget, loh gimana nanti? Tanggal itu kan aku sudah punya rencana. Aku sudah punya pekerjaan di situ, ada pelayanan di situ. Kalau seperti ini, siapa yang kurang berbuat baik? Kalau seperti itu, siapa yang kurang berbuat baik? Kemarin saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta kita. Memang Bapak yang gak ikut sinode. Umani suatu sih. Inilah gak saya mengerti. Gak mengerti saya. Kenapa? Ini ada jemaat kita mau menikah tanggal 11. Tanggal 11 hari Jumat ya? Hari Jumat tanggal 11 menikah. Loh, kan dia masih sinode, emang gak informasi dulu dengan Bapak? Enggak, datang ke rumah udah langsung ada tanggal. Pak, saya mau menikah tanggal 11 Pak. Kami sudah gedung, sudah bini. Coba. Kira-kira siapa yang tidak berbuat baik di situ? Siapa? Apa kira-kira? Pemuda dulu yang jawab. Pemuda dulu yang jawab. Siapa kira-kira yang salah di situ, yang tidak berbuat baik? Yang merencanakan itu, pemuda itu, pemudi itu. Coba kalau pekerjaan pendeta ini, untung aja Bapak bisa ini ya. Karena sinode ya. Biasanya kan Bapak ini hari Kamis sudah pulang ke sinode. Tapi karena pemberkatan itu, dia jadi pulang hari Sabtu pagi. Hari Jumat sore. Saudara bayangkanlah. Itu karena masih bisa pekerjaan yang dihandle. Kalau seandainya Pak Pendeta itu sudah punya jadwal pelayanan dari pagi sampai malam, dia punya seminar, dia punya perjalanan, mau apa? Udah beli tiket? Coba. Kalau engkau sadari bahwa sesungguhnya akan hari esok, semua yang terjadi atas hidupmu, apa yang akan kita terima, apa yang kita rasakan, itu semua adalah bersumber dari Tuhan dan keputusannya di dalam Tuhan. Maka sebenarnya bagaimana kitab Yakobus pasal yang keempat tadi, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Harus kita, saudaraku, kerjakan dalam kehidupan kita, dalam Yakobus 4, 13 dan 17 ini. Karena Tuhanlah pemilik hari esok.
Maka ketika engkau sedang merencanakan sesuatu, maka sebaiknya hormati Tuhan. Katakan kalau Tuhan kehendaki. Dengan cara bagaimana, prakteknya apa? Pak, aku mau menikah bulan Januari tahun 2026. Kira-kira Bapak punya waktu di mana di situ? Itu mau hormati Tuhan. Anak gadis, pemuda, paham? Amin. Memang uangmu itu, uangmu yang untuk melakukan, tapi hormati Tuhan. Terkadang Tuhan berikan satu, saudaraku, hikmat kepada hamba Tuhan untuk memutuskan satu tanggal, karena Tuhan berikan kepada dia tanggal yang menurut saudaraku Tuhan kehendaki. Sehingga penting untuk mengingat Tuhan dalam setiap rencana kita, perjalanan kita.